Nah, orang-orang yang tidak mau mengaku dirinya salah, orang-orang yang tidak mau dirinya itu salah, mengaku salah, itulah orang-orang yang menyombongkan diri. Di antaranya yaitu orang-orang yang munafik. Dalam sebuah keterangan, anwa'ul kufri arba'atun, macam kafir itu jenisnya, keingkaran itu ada 4. Orang yang tidak masuk surga yaitu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau memegang teguh agama Islam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa anhum min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal awliya wa tabi'in wa jamil malaikatil muqarrabin sultanil awliya syedi syamdul qadir jailani qaddasallahu sirruhu wa nuruhu wa arbatil malaikati sayyidina Jibril sayyidina Mikail sayyidina Israfil sayyidina Israfil min jamil malaikati min hamlatil arsy ajmain wa arbatis sahabati sayyidina Abu Bakar sayyidina Umar sayyidina Utsman sayyidina Ali wa imatil arbatil mujtahidin al-kiram sayyidil anbiya wal mursalin nabina damma minna hawali masalan summa ila hadratin wal awliya wal ulama was salihin min jami'il ajmain min al-awliya wal ulama was salihin fi summa ila hadrati sayyidina wa maulina wa murabbina ya yasra amin sayyidina wa maulina wa murabbina wa min jami'i ustadi man hadra fi hadhil jamaah ajmain qaddasallahu sirrahum wa nawwara dariqahum وأعلى درجاتهم وعاد علينا من بركاتهم وأنزل علينا غيث كرامتهم ولأرواح آبائنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا وأقربائنا وأصدقائنا وعمنا وعماتنا وخالتنا سيدنا وسيدهم وسيدنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها. Al-Alim hadza kitab Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Muhalli wa Syekh Al-Alim Al-Allamah Jalaluddin Abdul Rahman bin Habib Al-Asyuti nafa'ana Allah bi ulumihi alaina hasil maqasidana minal hadirin fi hadil jamaah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah talim Masjid Al-Ikhlas, jamaah sholat subuh yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali di masjid yang kita cintai ini dalam rangka sholat subuh berjamaah, dilanjutkan taklim di pagi ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan apapun. Semoga Allah melimpahkan nikmatnya dan karunia-Nya yang lain kepada kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang bersyukur dan bersyukur kepada Allah, sehingga Allah memberikan, melimpahkan keberkahan kepada kita semua, berkah untuk keluarga kita, lingkungan kita, anak-anak kita, berkah ilmu kita, berkah harta kita, dan keberkahan itu yang senantiasa diharapkan setiap orang. Berkah adalah ziyadatul khair. Semoga Allah memberikan, menambah kebaikan dalam setiap yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak di hari kiamat kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin jamaah talim sekalian, mari kita lanjutkan talim kali ini dengan kajian kitab suci Al-Quran dengan materi tafsir Jalalain. Kita lanjutkan ayat 65 dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Walau anna katabna alaihim an yaqtulu anfusahum aw yakhruju
aw yakhruju min diyarikum ma fa'alu illa qalilum minhum walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ فَلَا وَرَبِّكَ Fala langsung ya, langsung kita main pakai bahasa Indonesia ya. Fala warabbika, maka sekali-kali demi Tuhanmu. Lamnya di sini la zaidatun. La yu'minuna, mereka tidak beriman hatta yuhaqqimuka, sehingga mereka mengambil suatu hukum kepada engkau Muhammad fima, dalam perkara syajaro ay ikhtalato, berselisih bainahum, di antara mereka, summa la yajidu, kemudian mereka tidak menemukan fi anfusim, dalam diri mereka, harajan ay doyikon harajan air doizikon, sesuatu yang mengganjal, yang menyusahkan, ausakan atau meragukan, mimma, dari sesuatu, qadaita, yang telah engkau putuskan bi dengan ma, wa yusallimu, dan mereka menyerahkan diri, taslima, dengan penuh penyerahan. Nah, ayat ini menerangkan, ayat ini diawali dengan kalimat fala wa rabbika. Wahnya ini bukan waw huruf atop, bukan waw tidak, tapi wahnya huruf qasam. Huruf qasam itu artinya apa? Huruf untuk bersumpah. Allah bersumpah dengan zatnya sendiri. Kalau Allah bersumpah itu sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan kemauan Allah. Ada kalanya Allah bersumpah dengan zatnya sendiri, ada kalanya Allah bersumpah dengan makhluknya. Tapi kalau makhluk, kita manusia bersumpah kepada Allah, itu baru apa? Baru dianggap sumpah. Kalau bersumpah dengan tidak selain Allah, tidak dianggap sumpahnya, tidak ya dianggap demi keluargaku, demi harta yang kumiliki umpamanya, atau sekarang anak-anak yang anak bujang, anak remaja, demi cintaku pada engkau sayangku umpamanya, nggak dianggap sumpahnya, nggak dianggap. Itu hanya apa? Hanya sekedar untuk meyakinkan saja. Tapi sumpah yang dianggap, sumpah yang atas nama Allah. Kalau dalam ilmu nahwu, sumpah yang dianggap, yang menjadi sumpah beneran, sumpah yang memakai adawatul qasam, huruf-huruf qasam. Mungkin anak yang udah ngaji ilmu nahwu, atap berbusam ada 3, wawu, ta, ba, wallahi, tallahi, billahi, itu atap berbusam. Allah bersumpah. Kenapa Allah memakai huruf qasam bersumpah? Bersumpah di hadapan Nabi Muhammad.
Tujuannya apa? Orang kalau bersumpah tujuannya apa? Untuk meyakinkan, untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, demi Allah mereka tidak dianggap beriman kepada Allah. Nah, ayat sebelumnya Allah menyampaikan bahwa wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah. Allah tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati, untuk diikuti segala perintahnya dan aturannya. Orang-orang yang mengikuti perintah rasul semua itu biidznillah, dengan izin Allah. Kan dimaksud dengan izin Allah, Allah memberikan apa? Kemampuan. Kemudian Allah memberikan orang itu pengetahuan, ngerti. Kemudian kemauan dan kemampuan dan kemauan. Tiga hal itu apabila berkumpul, ya itulah namanya taufik. Istilahnya orang itu adalah mendapat izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat sebelumnya menerangkan juga apabila kita berbuat salah terhadap orang yang kita berbuat salah, kita datangi mereka, kemudian minta ampun kepada Allah, dan orang tersebut memintakan ampun kepada Allah. Orang tersebut adalah akan mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, orang-orang yang tidak mau mengaku dirinya salah, orang-orang yang tidak mau dirinya itu salah, mengaku salah, itulah orang-orang yang menyombongkan diri. Di antaranya yaitu orang-orang yang munafik. Nah, ayat tersebut berkaitan dengan ayat sebelumnya. Orang-orang yang tidak mau mengambil hukum terhadap engkau Muhammad, alias apa? Orang yang tidak mau mengikuti aturan Nabi. Aturan Nabi apa? Yaitu agama Islam. Dalam hal apapun, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mereka tidak mau mengambil itu semua dari engkau Muhammad, ya, la yu'minuna, mereka tidak dianggap beriman. Kalau orang tidak dianggap beriman alias kafir. Ya. Orang tidak mau beriman kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang tidak mau mengesahkan Allah. Itulah disebut orang kafir. Itu bahasa Al-Quran. Dalam sebuah keterangan, anwa'ul kufri arba'atun, macam kafir itu jenisnya. Keingkaran itu ada 4. Yang pertama, ingkar kepada Allah bil qalbi wal lisan. Lisan, hati dan lisannya tidak mengakui adanya Allah, tidak mengakui kebenaran agama yang disampaikan Allah kepada para rasulnya. Jadi bil qalbi wal lisan, bil qalbi wal lisan. Hatinya sudah tidak beriman, apalagi lisannya. Itulah yang dinamakan kafir tulen, ya, kafir asli, ya. Baik dia itu ketemu menjumpai dakwah Nabi, para rasul atau tidak, namakan kafir tulen. Atau orang yang sudah tidak bertemu Nabi, jauh dari Nabi, kemudian tidak mengikuti orang-orang sebelumnya, tidak kenal Nabi, tidak kenal agama, ya. Kemudian setelah
disampaikan kebenaran, disampaikan agama kepada mereka, mereka tidak percaya. Itu namanya apa? Mereka betul-betul menolak kebenaran Allah, menolak datangnya agama bil qalbi wal lisan. Yang kedua jenis kekafiran bil lisani faqat la bil qalbi. Hatinya beriman, percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dalam hatinya menyatakan bahwa yang disampaikan Nabi Muhammad itu benar, itu dari Allah, semua benar. Tapi la bil lisan. Lisannya mengatakan benar, hatinya menerima, tapi lisannya tidak mau mengatakan. Jadi istilahnya apa? Hatinya benar yakin, mengakui, tapi dia tidak mau mengatakan, tidak mau bersahadat, tidak mau bersahadat. Jadi gampangnya itu hatinya dia beriman, tapi tidak mau tidak mau menyatakan ikrar bahwa Allah itu Tuhan yang patut disembah, tidak mau ikrar bahwa Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Nah, seperti halnya Abu Lahab, Abu Jahal itu, dia dalam hati itu percaya, Fir'aun itu dalam hati percaya bahwa Allah itu ada, Allah yang Maha Kuasa, bahwa Tuhan semesta alam ini Allah dalam hatinya. Tapi karena kesombongannya dia tidak mau menyatakan. Itulah disebut iman. Iman itu apa? Tidak cukup dalam hati, tidak cukup pendam dalam hati, harus diikrarkan lewat lisan. Yang ketiga jenis kekafiran bil qalbi faqat la bil lisan. Dia dalam hatinya menolak bahwa itu tidak benar, Islam tidak benar, tidak mengakui adanya kebenaran agama Allah yang disampaikan pada Nabi. La bil lisan, ya. Jadi lisannya mengatakan iya, tapi hatinya enggak. Terus yang terakhir yaitu imannya orang-orang munafik. Dia hanya mengatakan dalam lisannya doang, menyatakan dalam lisannya doang. Ketika bertemu orang-orang beriman, mereka menyatakan beriman, tapi ketika mereka kembali kepada komunitasnya, menyatakan bahwa akulah kelompok kalian. Nah, orang-orang seperti itu tidak dianggap beriman secara sempurna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menyatakan iman kepada Allah bil qalbi wal lisan. Itulah yang akan menghantarkan kita diakui sebagai umat Muhammad, orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Karena dalam hadis Nabi, kullu ummatin Muhammadin yadkhulunal jannah. Semua umat Muhammad yadkhulunal jannah, mereka nanti akan masuk ke dalam surganya Allah. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ketika itu Nabi berdialog dengan para sahabat, wahai para sahabatku, nanti semua umatku masuk ke dalam surga kecuali orang yang gak mau masuk surga. Man la ya'ba ya Rasul, siapakah orang yang tidak masuk surga? Orang yang tidak masuk surga yaitu tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mau memegang teguh agama Islam. Sholat menghantarkan umat Muhammad nanti masuk dalam surga, tapi sholat tidak mau.
Baca Quran mengantarkan kita nanti dituntun oleh Allah lewat wasilah Al-Quran masuk ke dalam surga. Suruh baca Quran. Hadir ke masjid, sholat jamaah, meramaikan masjid, itu adalah wasilah untuk mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Tapi kita berat. Illa man aba, sudah ditunjukkan nih jalan ke surga, tapi tidak mau. Mengambil hukum kepada hukum kaum Muhammad bagi orang fima sajara bainahum, apabila ada selisih pendapat, selisih faham, kemudian mereka mencari orang yang bisa mendamaikan, bisa meluruskan. Siapa saat itu? Adalah Nabi Muhammad. Nah, karena masalahnya apa? Sekarang kita sudah tidak berjumpa dengan Nabi, sahabat pun nggak bisa ketemu, tabiin pun nggak menjumpai, tabiin pun nggak menjumpai. Yang kita jumpai adalah para alim, para kiai, para guru kita. Karena mereka adalah pewaris Nabi. Hanya kita minta ilmu dari mereka, yaitu para ulama, para guru kita. Sehingga setelah mereka melaksanakan perintah Allah dengan hukum-hukum syariat Islam, la yajidu fi anfusihim harajan, mereka tidak mendapatkan keganjalan sedikit pun. Istilahnya apa? Tidak ragu-ragu. Oh, inilah hukum yang sebenarnya. Wa yusallimu taslima, dia menerima dengan lapang dada. Mereka menerima dengan sepenuh hati. Artinya dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, apabila ada hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, mereka bertanya kepada orang-orang yang tahu di bidangnya, kemudian mereka seperti ini. Itu gambarannya, mereka melaksanakan perintah Allah dengan sepenuh hati. Itulah orang-orang yang disebut dalam ayat ini akan mendapatkan pengakuan iman secara sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini juga mengandung makna dan pelajaran buat kita apabila kita mendapatkan sesuatu baik dalam keluarga kita, anak-anak kita, agar mereka yakin, percaya, kemudian percaya diri, itu harus ada dorongan untuk memberikan support dan semangat. Nah, ada Al-Kisah ini ada beberapa hikmah. Ada seorang raja, ini cerita yang diangkat bukan dalam hadis tapi dalam cerita satu kitab. Di zaman tabi'in, ada seorang raja ini yang sangat adil, bijaksana, sehingga membawa ketentraman di seluruh wilayah yang dalam kedaulatannya saat itu. Kemudian biasanya kalau raja sudah berakhir masa waktunya, ini jabatannya kan diteruskan oleh keluarganya, anak-anaknya terutama. Kalau anak-anaknya nggak ada, keluarganya yang lain yang dianggap berpotensi meneruskan. Tapi seorang raja ini, dia beranggapan nanti yang meneruskan kerajaan ini, saya mencari orang yang bukan keluarga saya. Diambil masyarakat secara umum dengan memberikan memberikan pengumuman secara luas. Tahun depan, 2 tahun berikutnya, untuk kerajaan ini sudah selesai waktunya. Saya akan memberikan
meneruskan apa? Menyerahkan tampuk kerajaan ini kepada orang-orang yang apabila memenuhi dalam sayembara tersebut. Sayembaranya apa? Khusus untuk para pemuda, tokoh muda, namanya tokoh muda. Kemudian pada saat itu banyak kaum muda yang mengikuti lomba, namanya mengikuti kontes, karena undangan raja, telah mengikuti kontes undangan raja, semuanya hadir, diberikan satu ujian. Ini aku berikan beberapa biji tanaman, kamu bawa pulang, setahun kemudian nanti hasilnya kamu laporkan di hadapan saya. Dikasih biji tanaman, suruh bawa pulang, setahun kemudian bawa ke sini lagi sebagai apa? Nah, sebagai laporan pertanggungjawaban bahwa ini loh hasilnya, nanti saya menilai. Nah, setelah semuanya dibagi, bawa pulang semua. Nah, kemudian banyak para pemuda, tokoh muda menanam biji itu di pot yang bermacam-macam, hias yang rapi. Ringkas ceritanya, banyak pemuda, tokoh muda berhasil menurut pandangan mereka ya, itu biji tumbuh di pot yang bagus, ada yang tumbuh rindang, bahkan sudah ada buahnya. Nah, ada seorang ini setelah bijinya ditanam di pot, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak tumbuh. Setelah sudah sampai waktunya setahun, memang benar-benar nggak tumbuh, potnya masih ada. Sedangkan teman-temannya semua tokoh muda yang ada di sekitarnya dan secara umum itu pohonnya sudah bagus. Nah, akhirnya sudah sampai waktunya setahun, memenuhi panggilan raja, semuanya datang semua membawa hasil ujiannya apa ya, hasil percobaannya. Nah, si anak muda yang tahu ini tidak berangkat, ditegur sama ibunya, orang tuanya. Loh, nak, kenapa kamu gak berangkat? Saya malu, mak, teman-teman hasilnya bagus-bagus, ditanam di pot hasilnya bagus, ada yang berbunga, ada yang berbuah, sedangkan saya memang nggak tumbuh nih, gimana Pak? Mak, yaudah, emang sudah kamu tanam hasilnya tidak tumbuh, yaudah kamu bawa aja. Setelah itu ringkas ceritanya semua hadir di tempat secara umum terbuka, disaksikan orang banyak. Giliran si anak ini datang dengan bawa pot yang tidak ada tanamannya, diketawain banyak orang, dihina, dicemooh. Setelah itu seorang raja memberikan pengumuman, sudah semua belum? Sudah. Mana hasilnya? Ini, dilihat sang raja. Nah, yang hasilnya bagus-bagus sudah dilihat raja. Tinggal yang satu anak muda ini hasilnya kan jelek. Setelah jelek, nggak ada tanamannya, dibawa ngapain kan gitu. Ketika sang raja ini melihat hasilnya, hasil uji cobanya anak muda satu ini, yang lain pada ketawa bersorak. Kemudian sang raja bentak, kalian semua diam. Aku yang memberikan keputusan. Hari ini, detik ini, aku akan memberikan keputusanku yang bulat. Siapakah di antara kalian yang akan aku angkat menjadi seorang raja, sekaligus aku menyerahkan tongkat kerajaanku ini kepada yang berhasil saat ini. Dan menyebut nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata yang bisa meneruskan tampuk kerajaan ini adalah seorang anak ini, pemuda ini yang tadi ternyata membawa tanaman tidak tumbuh. Apa?
hikmah yang terjadi di dalamnya. Ternyata kalian semua hasil uji coba kalian ini adalah apa? Membohongi seorang raja. Kenapa? Karena ternyata biji-bijian yang kemarin aku serahkan kepada kalian itu bijinya biji mati sudah aku rebus lebih dahulu. Oh, seperti itu Pak. Ternyata anak ini adalah anak yang jujur. Emang apa biji sudah direbus matang ya nggak bisa tumbuh, mau dirabuk kayak apapun nggak bisa tumbuh. Nah, ini menegaskan bahwa apa? Kejujuran yang pertama. Yang kedua, support yang sangat kuat dari orang-orang yang dianggap punya pengaruh. Orang yang paling pengaruh dalam keluarga ya kita, orang tua terhadap anak-anak kita. Orang-orang yang pengaruh di lingkungan kita ya para guru-guru kita, para ulama. Itu diantaranya seperti itu. Ya, sampai hari kiamat, nah, biji sudah direbus mati, direbus matang, nggak bakal tumbuh. Walau anna katabna alaihim ani qatulu anfusakum. Walau anna, dan jikalau kami, kata Allah, katabna mewajibkan alaihim terhadap mereka, ani qatulu anfusakum, hendaklah kalian membunuh dirimu sendiri. Awi khuruju min diyarikum, atau kalian keluar dari kampungmu, kama seperti perintah katabna mewajibkan kami ala Bani Israil terhadap Bani Israil. Ma fa'aluhu, mereka tidak mengerjakannya, ayyil matub, suatu yang diwajibkan Allah alim terhadap mereka, illa qalilun, kecuali sedikit. Birraf'i illa qalilun dibaca rafa alal badali karena sebagai badal. Wan nasbi boleh dibaca nasab alal istisna karena juga pakai istisna. Kalau dibaca nasab illa qalilan. Minhum, dari mereka, walau annahum, dan jika sungguhnya mereka fa'alu melaksanakannya, ma sesuatu yu'adzu nabi, itu sebagai nasihat bagi mereka, minto atil rasuli, karena ketaatan kepada nabi, lakana khairal lahum, lakana maka ada khairon, kebaikan, lahum bagi mereka, wa asad tasbita, dan lebih kuat kokohnya. Nah, ayat ini menyampaikan bahwa orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, hatinya tidak beriman, lisannya mengatakan iman, itu seperti orang-orang munafik. Ya, sholat seperti apa? Dia itu berbuat baik, kadang melaksanakan ibadah, tapi dalam hatinya tidak percaya kepada kebenaran. Kemudian seandainya orang seperti itu disuruh, maksudnya uqtulu anfusakum, disuruh berjihad di jalan Allah terus menerus dalam waktu yang lama, akhirnya dia meninggal, atau dia disuruh hijrah dari satu tempat untuk menyampaikan misi dakwah Allah, ma'fa'alu, mereka tidak akan melaksanakan. Atau karena perbuatan kesalahan yang sangat fatal itu, mereka dihukum untuk membunuh dirinya sendiri, ini pun tidak bakal mau. Seperti halnya apa? Zamannya kaumnya Nabi Musa. Kaumnya Nabi Musa itu ketika ditinggal Nabi Musa dalam waktu yang relatif sedikit, dalam Al-Baqarah ayat apa, sekitar 50, sebelum 50 sampai 55, itu ketika Nabi Musa titip pesan, Yuda, kalian tinggal di sini dulu, kalian tetap ibadah,
Ya tetap sholat, hidupkan masjid, taklim tetap jalan, gampang seperti jadi kalau bandingannya sekarang seperti itu. Saya mau pergi sebentar 40 hari ya. Mau apa? Menenangkan diri. Setelah 40 hari Nabi Musa balik, kaumnya tidak menyembah kepada Allah, tapi pada membuat patung anak sapi dari emas disembah. Nah itu ya, dijadikan Tuhan. Kemudian begitu Nabi Musa datang, waduh, kalian ini benar-benar kelewatan. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum. Wa idh qala Musa, ketika Musa mengatakan liqaumi kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum, kamu telah berbuat salah, menganiaya dirimu sendiri. Innakum dhalamtum anfusakum, kalian sudah berbuat salah, sudah menganiaya dirimu sendiri. Kalian bukan menganiaya Allah, kamu adalah menganiaya diri kalian sendiri. Untuk itu apa hukumannya? Faqtulu anfusakum, bunuh diri kalian sendiri. Maksudnya apa? Dalam ayat tersebut ada yang mengatakan, menafsirkan yang berbuat salah disuruh membunuh temannya yang tidak berbuat salah. Kemudian setelah mereka disuruh Nabi, anjurkan Nabi Musa seperti itu, mereka ada yang mengikuti instruksi Nabi Musa, ada yang enggak. Kemudian dalam penafsiran Allah mengirimkan awan yang sangat tebal pada saat itu, mengirimkan awan yang sangat tebal sehingga dalam pandangan 10 cm itu tidak kelihatan, seperti malam jam 12 ya, tanggal 29 Hijriah namanya. Itu kan nggak ada apa, udah nggak ada sinar bulan. Jam 12 jam 12 malam ke sana, tanggalnya 29 Hijriah, nggak ada lampu, nggak ada listrik, gelap. Kemudian disambung awan yang gelap sehingga pandangan mata 1 meter, setengah meter pun nggak kelihatan. Kemudian mereka saling membunuh. Tujuannya apa seperti itu? Supaya satu sama lain tidak merasa kasihan, Diceritakan dalam tafsir sebelumnya, Al-Baqarah 55 kalau nggak salah. Al-Baqarah 55. Kemudian itu sampai terjadi pembunuhan massal sampai bisa baina alfan 70.000 orang terbunuh massal pada saat itu zamannya Nabi Musa. Itu tobatnya mereka seperti itu. Nah, ayat ini menyampaikan seperti itu, ma fa'aluhu illa qalil. Mereka tidak akan melaksanakan perintah Allah sejauh itu. Untuk itu jangan sampai kalian menghukum diri kalian sendiri dengan berbuat maksiat, dengan berbuat dosa. Kalau memang mereka itu mau melaksanakan hal seperti itu, itulah yang akan menjadi nasihat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada mereka, sehingga mereka nanti akan menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah. Lakana khairal lahum wa asadda tasbita. Jika mereka melakukan perbuatan itu, mau melaksanakan perintah Allah, mau mengikuti ajaran Nabi, wa asadda tasbita, mereka akan lebih kuat ketaatannya, kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, karena imannya semakin tambah kuat, tambah kokoh, wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Wa idzan ay lau sabatu, apabila mereka itu imannya kuat sehingga segala ketaatan dilakukan dengan sempurna, la'atainahum
aku akan memberikan kepada mereka milladuna dari siku min indina dari si Allah. Apa yang diberikan Allah? Ajron azima, pahala yang besar. Karena mereka mau melaksanakan perintah Allah, mengikuti ajaran Nabi, akan diberikan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar klimaknya adalah wa al jannah, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah walahadainahum siratam mustaqimah. Kalau udah seperti itu, itulah walahadainahum, dan sungguh aku memberikan petunjuk kepada mereka. Apa petunjuk Allah? Siratam mustaqimah, jalan yang lurus. Jalan yang berarti jalan yang lurus, jalan yang datar, lurus, tidak belok-belok. Kalau jalannya lurus, itu apa? Jarak tempuhnya dekat gitu Pak ya. Jarak tempuhnya singkat, cepat. Contoh umpamanya kita mau ke Tangerang, umpamanya ini ada jalan lurus, sama jalan belok-belok. Lewat mana? Lewat Pasar Kemis, lewat apa? Kemudian lewat Cibodas, kan jauh jalan muter-muter. Kalau dia lurus, ya lebih cepat. Kalau udah seperti itu, Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Yaitu agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalimat itu sering kita baca setiap hari, yaitu dalam surat Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami apa itu siratal mustaqim, yaitu jalan yang siratal ladina an'amta alaihim, jalan yang lurus, jalan yang seperti apa? Siratal ladina, jalan orang-orang an'amta yang telah engkau beri nikmat alaihim pada mereka, yaitu orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang paling klimak ada nikmat iman, nikmat Islam. Ghairil maghdubi, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai Allah, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapakah orang-orang yang dimurkai oleh Allah? Fir'aun dan bala tentaranya, Fir'aun dan krunya, Namrud dan krunya, itu orang-orang yang dimurkai Allah. Walad dhalin an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim walad dhalin, dan bukan orang-orang yang apa? Yang sesat. Orang yang sesat mereka lah orang-orang yang apa? Tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang sesat, ya nanti tempatnya adalah apa? Di dalam neraka jahanam yang apa? Kepedihannya sangat dahsyat. Wa may yuti'illah war rasulah wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan satu ayat dua ayat yang kita baca dalam Al-Quran, semoga Allah membimbing kepada kita jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perlu kita sampaikan pula, gimana Pak, untuk sebelum lebaran kemarin, sebelum puasa kan ada apa? Ada wacana di samping taklim apa? Taklimnya sudah berjalan, mungkin ada apa? Semacam apa? Memperbaiki bacaan kita apa? Bacaan Al-Quran, akan tafsir Al-Quran, terutama surat-surat yang sering kita baca dalam sholat, minimal apa? Wadduha ke bawah, wadduha ke bawah. Karena apa? Semakin surat panjang yang kita baca, apabila bacaan kita salah, semakin banyak kesalahan. Nah, coba nanti Pak Herman bisa kondisikan gimana wacana itu. Kemarin juga ada bapak yang memberikan apa, masukan ke sana. Kapan Pak Ustaz diadakan vaksin baca Al-Quran? Nanti saya daftar pertama kali, ikut. Udah monggo.
nanti kita diskusikan dengan Pak Irman. Itu hanya sekedar masukan ya Pak ya. Ya, tidak harus dari hari libur nggak apa-apa. Nanti waktunya hari biasa, ya cuman waktunya nanti ya kapan enaknya gitu. Oh. Monggo mawon. Boleh monggo mawon, nggak apa-apa, nanti waktunya diganti juga boleh atau digeser nanti yang talim habis maghrib berjalan nanti habis isya dilanjut boleh, nggak apa-apa ya. Ya mungkin itu aja Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fattahu ya Alim iftah lana fathan qariba wa alimna ilman nafi'a. Allahumma alimna ma lam tana, alimna ma la alam tana, alimna ma yanfa'una, alimna ma la yanfa'una. Innaka ta'lamu wa la na'lamu wa anta 'alamul ghuyub. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min du'ain la yustajab wa min syarri dalikal arba'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jal auladana wa talamidana wa ahli baitina wa man hadara fi hadhil jamaah min ahli ilmi wa ahli iman wa ahli ibadah wa ahli taqwa wa ahli Qur'an wa ahli dzikri wa ahli rizqi wa ahli khair wa la tajalna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu